Berbagai upaya dilakukan untuk bisa keluar dari jeratan PPKM level 4. Meskipun aturan ini berdampak besar bagi banyak hal, namun ini adalah salah satu upaya agar bisa menurunkan tren penyebaran COVID-19. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 23 Agustus mendatang. Hingga saat ini, berdasarkan data pemerintah Kota Palembang, sudah 85.000 warga miskin baru yang terdampak. Perpanjangan pembatasan ini tentunya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hingga saat ini berdasarkan data pemerintah Kota Palembang, sudah 85.000 warga miskin baru yang terdampak. Lantaran banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, akhirnya menyeret masyarakat ke jurang kemiskinan. Meskipun demikian, pemerintah akan memberikan bantuan selama PPKM level 4 khususnya kepada warga miskin baru atau MISBAR di 18 kecamatan Kota Palembang melalui 3 pilar, yakni pemerintah, Polri, dan TNI. Mendapatkan bantuan terutama data MISBAR. Jadi data MISBAR kita ini ada sekitar 85.000. Untuk data DTKS sendiri ada berapa jumlah data DTKS? 54.000 sendiri. Itu kan mereka sudah mendapatkan bantuan dari kementerian dan juga presiden. Jadi untuk data-data MISBAR ini yang belum juga sampai dengan sekarang mendapatkan bantuan, ini yang kita tuju bantuan-bantuan dari banyak masyarakat ya, khususnya organisasi dan yayasan. Contohnya salah satunya adalah data bantuan dari Bunda Suci. Pemerintah Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan selama PPKM level 4 dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta mengurangi mobilitas. Sebanyak 29 titik ruas jalan Kota Palembang dilakukan penyekatan oleh petugas Satlantas Polrestabes Palembang mulai dari jam 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Diperpanjangnya lagi PPKM level 4 oleh pemerintah membuat Satlantas Polrestabes Palembang kembali melakukan penyekatan di 29 titik ruas jalan Kota Palembang. Penyekatan itu sendiri mulai diberlakukan dari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap warga yang tinggal di lokasi penyekatan dan ingin melintas diwajibkan untuk menunjukkan KTP, sedangkan warga yang tidak beralamat di lokasi penyekatan akan diputar balikan oleh petugas Satlantas Polrestabes Palembang. Penyekatan yang kembali dilakukan ini sebagai upaya menekan mobilitas masyarakat serta mencegah kerumunan masyarakat di masa pandemi saat ini. Kita harapkan dari semua pihak, warga Kota Palembang bisa mengikuti peraturan ini untuk kebaikan kita bersama dalam hal mobilitas maupun berkerumun, dan kalau tidak penting ya jangan keluar karena untuk COVID-19 ini masih ada. Kita sama-sama turut berperan serta untuk membuat Kota Palembang bisa cepat bebas dari Penyekatan ini sendiri akan diberlakukan sampai 23 Agustus mendatang sesuai masa PPKM level 4 diberlakukan. Dan ruas jalan yang dilakukan penyekatan diantaranya seputaran Cinde, Angkatan 45, Simpang Rajawali hingga Simpang Iba. Pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Palembang sejak 9 Juli lalu dan berlanjut hingga PPKM level 4 yang berakhir pada 23 Agustus mendatang berdampak besar terhadap sejumlah sektor usaha, termasuk wisata dan hiburan. Salah satunya pengelola JSC Palembang. Selama PPKM mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Meski sempat optimis pada pertengahan tahun 2021 mengalami kenaikan pendapatan karena situasi COVID-19 mulai meredah, namun ternyata penyebaran virus COVID-19 masih saja terjadi hingga saat ini. Bahkan Kota Palembang sudah 2 bulan lebih masih bertahan di zona merah. Hal ini membuat pemerintah Kota Palembang harus melakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dan berlanjut hingga PPKM level 4. Atas aturan tersebut, tempat wisata dilakukan penutupan sementara. Pengelola tempat wisata Jakabaring Sport City harus tutup kegiatan sampai dengan 23 Agustus mendatang.
Sesuai dengan surat edaran yang diberitahukan, tempat wisata harus 100% tutup. Namun saja yang berolahraga masih boleh masuk. Hal ini membuat pihak JSC mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah lebih. Namun pihak pengelola tetap berusaha agar PPKM tidak menjadi dampak bagi karyawan JSC. Sementara karyawan JSC masih menerima gaji secara full dan tidak ada potongan, walaupun JSC ditutup. Pengelola berharap setelah PPKM ini berakhir tidak akan diperpanjang lagi. Dan pihaknya sudah memasang strategi jika PPKM tidak berlanjut, mereka akan menarik para wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari pihak PT Jakabaring Sport City pada dasarnya mensupport penuh ya, memberi dukungan penuh kepada pemerintah dan kita ikuti segala peraturan pemerintah terkait tentang penanganan COVID dan ikut juga melaksanakan program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan pandemi COVID-19. Nah, di sini dari PT Jakabaring Sport City sendiri, selama PPKM diberlakukan, itu kan Palembang kena di PPKM level 4 ya. Kita tetap mengikuti, kita tetap mendukung, support. Bahwasanya Jakabaring juga kita mengikuti penutupan sementara. Oke, dampak kerugian yang ditanggung sama pihak JSC sendiri selama PPKM ini bagaimana jadi? Nah, selama masa PPKM sendiri kita dari manajemen juga memang kita terkena dampak ya seluruh, termasuk dari sektor pendapatan kita berkurang drastis karena penutupan sementara. Kita hanya berlakukan bagi yang berolahraga, jadi yang hanya berolahraga dan bukan untuk yang berwisata atau piknik atau dan lain sebagainya. Kira-kira ratusan juta nggak kerugian kita? Mencapai berapa juta? Kurang lebih. Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan surat edaran perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Dalam perpanjangan ini, mal, kafe, dan restoran boleh beroperasi lebih lama hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat yang mendapatkan informasi mal, kafe, dan restoran boleh beroperasi lebih lama hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, berusaha memanfaatkan masa libur, memanfaatkan waktu mereka ke mal. Hanya saja mereka kecewa karena tidak semua tenan yang buka. Rita bersama suami dan anaknya datang ke mal untuk memperbaiki handphone milik anaknya. Mengaku cukup kesulitan karena tidak semua konter handphone yang buka dan untuk mendapatkan spare part pun kesulitan. Meskipun tidak mempermasalahkan jam layanan di mal, namun Rita berharap pandemi ini segera berakhir karena kasihan dengan anak-anaknya yang harus sekolah daring, tidak bisa sekolah tatap muka. Cari yang barang untuk anak kan, dari main di pribadi, barang rusak HP-nya kan, benerin kan, susah. Kan. Terus pas ngebenerin HP, konternya buka nggak Bu? Bisa dibawa, kasih kartunya udah kecilin dulu. Susah jadi tuh lah. Kalau beli HP baru lumayan juga. Kalau HP satu pun kalau anaknya satu sekolah dua-duanya, dia susah sekarang ini. Kartunya kan muter-muter jadi kan. Selesai pandemi, jangan terlalu lama. Yang susahnya anak sekolah, paling susahnya. Hal yang sama terjadi dengan Fadila dan Della. Mahasiswi semester 3 ini datang ke mal untuk melepas penat dan membeli makanan kesukaan mereka. Sayangnya mereka kecewa karena tidak semua tenan yang buka. Hanya beberapa tenan yang buka sehingga mereka hanya membeli makanan yang ada dan duduk di depan mal. Banyak pihak yang berharap pandemi ini segera berakhir dan PPKM tidak berlanjut agar semua bisa kembali berjalan normal. Sekolah dan kuliah bisa tatap muka dan tidak ada lagi orang yang berdagang kesulitan dengan aturan PPKM ini. Sini sih kecewa. Iya. Tadi mau beli McD, es krim tapi tidak taunya Udah buka, jadinya terpaksa kami jajan di cara Surabaya sama roti boy. Semoga corona ini segera berlalu Dan semoga tidak ada PPKM lanjutan. Terus juga semoga pokoknya pandemi ini segera berlalu dan bisa hidup kayak normal normal lagi.